Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kacer Mania, Kicau Mania, sahabatku semua dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara Indonesia yang tercinta ini, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Gimana kabar kalian? Gimana kabar perekonomian kita? Perekonomian kalian masing-masing itu gimana kabarnya? Apakah semakin carut marut? Apakah morat marit? Apakah bikin mumet? Ya kan, ini sudah 2023, masa masih mumet juga? Nah ini kacau, ya kan, 2022 udah mumet, 2023 tambah mumet. Nah ini jangan seperti itu, ya kan. Roda kehidupan ini selalu berputar teman-temanku semua. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah, ya kan. Tapi bagi orang-orang yang mau ikut muter, kalau buat kalian yang nggak mau ikut muter, ya itu kita nggak tahu berada di mana, apakah di bawah, apakah di atas. Nah ini yang bingung, akhirnya kita blank, ya kan, tanpa kita sadari kalau kita itu nggak berada di mana-mana. Akhirnya pikiran kita pun nggak ada sesuatu yang mengarah ke yang lebih baik. Nah ini kacau. Kalau kita tahu kita itu berada di bawah, maka tentu kita akan memiliki kesadaran, ya kan. Saya berada di bawah nih sekarang perekonomiannya, maka saya harus berusaha untuk memanjat ke atas supaya bisa ikut merasakan gimana sih rasanya ketika kita berada di roda kehidupan yang paling atas. Nah ini yang perlu kita lakukan teman-teman. Jangan cuman ngurusin burung aja terus, itu hobi teman-temanku ya. Jangan lupa itu hobi, ya kan. Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa berkembang dari hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Jangan sampai kita terlindas oleh roda kehidupan. Walah. Sudah siap rokok dan kopi kalian? Kalau sudah siap, kita langsung gas saja. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan sama sahabat kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan ini datang dari nama akunnya Ervan Joel. Bang Ervan ada di situ bang? Langsung aja ya bang ya. Pertanyaannya seperti ini. Maaf Om Eko, saya maafkan. Kepar kacer yang benar gimana Om? Semisal lama waktu pengeparannya untuk burung yang metabolisme tubuhnya kurang baik karena cuaca hujan terus. Mohon dijawab Om. Oke. Gini pemahamannya. Pengeparan atau pengumbaran itu fungsinya banyak sekali, nggak cuma satu teman-temanku. Nggak cuma untuk meningkatkan sistem metabolisme tubuhnya, nggak cuma untuk meningkatkan energinya, tidak seperti itu, tapi banyak sekali, ya kan. Jadi kalau kita tahu fungsi pengeparan ini banyak, ya kan, fungsinya apa saja, maka kita akan tahu cara memperlakukan burung kacer kita di kandang keparnya. Berapa lamanya, ya kan, mau diusir-usir apa tidak, apakah mau disuruh sprint atau cuman disuruh dia itu refreshing saja di kandang keparnya, apakah dia itu mau diberi makan saat pengeparan, apakah dia itu mau diberikan pemandian saat pengeparan, ya kan. Jadi kalau kita sudah tahu fungsinya, maka kita akan tahu untuk memperlakukan burung kacer kita di kandang kepar itu atau kandang umbaran. Kalau teman-teman nggak tahu kandang kepar itu apa, ya kan, wah ini kandang kepar apa nih? Kandang umbaran teman-temanku. Nah, fungsinya macam-macam, diantaranya itu untuk menghilangkan stres, ya kan. Burung itu kalau kita biarkan dia mengepakkan sayapnya, terbang ke sana kemari dengan enjoynya, ya kan, tanpa paksaan, tanpa usir-usiran, ya kan. Di samping itu ada tempat mandi yang kita letakkan di situ. Artinya burung kacer ini kita berikan kebebasan, kita berikan refreshing sejenak, ya kan. Setelah sekian lama dia di dalam sangkar kotak yang kecil kan gitu, ya kan, yang membuat dia stres. Burung yang tadinya nggak galak jadi galak, burung yang tadinya itu nggak giras jadi giras, burung yang tadinya itu nggak jinak total jadinya jinak total. Nah, kalau dia mengindikasikan stres, maka ketika di kandang umbaran atau kandang keparnya, burung kacer itu kita nggak perlu usir-usir teman-teman, nggak perlu disuruh sprint, ya kan. Kemudian nggak perlu kandang umbarannya itu diletakkan di tempat yang panas, nggak perlu, karena tugas kita adalah untuk menghilangkan stresnya, ya kan, supaya dia itu terbang ke sana kemari tanpa beban, nyaman. Kemudian kalau dia pengen mandi dia mandi. Artinya kita itu menghilangkan stresnya,
Ya kan, yang tadinya tegang di full krodong jadinya galak, hilang galaknya. Yang obesitas, ya kan, burung kacer yang obesitas ini nggak bisa langsung kita paksa untuk sprint, itu nggak bisa teman-teman. Kita harus biarkan saja, pertama-tama kita biarkan dia terbang sendiri ke sana kemari dengan bebasnya. Kalau kita paksa dia bisa stres. Kalau dia udah mulai kenceng, ya kan, pertama-tama mungkin dia terbangnya pelan dari tangkringan satu ke tangkringan yang lainnya dia pelan. Lama-lama mulai kenceng. Nah, dari situ bisa kita berikan sprint. Ngerti nggak sprint? Diusir suruh berapa kali terbangnya. Jadi kalau kita nggak paham burung obesitas, kita langsung suruh sprint, maka burung kacer ini bisa kecapean, bisa kelelahan dianya. Kalau dia galak, tambah galak dianya. Ketika keluar umbaran atau kandang keparnya makin ganas tuh burung, karena dia kecapean. Ya sama seperti kita udah biasa hidup enak, ya kan, makan enak, males-malesan, leyeh-leyeh, kemudian suruh olahraga, kemudian olahraganya itu dipaksa, maka kita akan sakit semua badan kita. Begitupun dengan burung yang stres, ya kan, burung stres, salto-salto nggak karuan di kandang kotaknya, kandang petaknya, kemudian kita masuk umbaran langsung disuruh sprint, maka burung kacer ini bisa tambah stres dianya. Jadi salah satu fungsi dari pengumbaran ialah untuk menghilangkan stres. Kalau sudah di otak kita untuk menghilangkan stres, maka cara memperlakukannya di kandang umbaran kita udah tahu kan? Ya enggak? Sama seperti kita jalan-jalan pengen bebas, nggak mau diatur-atur. Kan gitu. Beda dengan saat bekerja, kita harus pakai aturan. Ya kan, yang membuat kita tegang, buat kita stres. Tapi ketika kita jalan-jalan refreshing, maunya kita itu bebas. Supaya apa? Supaya stres kita berkurang, ya kan? Jadi kalau yang stres, maka nggak perlu diusir-usir, nggak perlu disprint-sprint. Biarkan dia menikmatin umbaran. Sampai kapan? Kan kelihatan burung tuh udah bosen sama nggak bosen tuh kan kelihatan kan? Udah ngeliatin pintu, udah nyariin pintu, itu rata-rata udah mau masuk sangkar tuh. Kan gitu. Nah, kemudian untuk burung kacer yang memang dia mau kita bentuk powernya, untuk kita bentuk powernya, artinya di sini burung kacer itu nggak mungkin dari dia lapar masuk umbaran langsung kita suruh sprint, kan nggak mungkin. Artinya kita berikan asupan dulu untuknya, kemudian baru disuruh olahraga, kan gitu. Nah, berapa lama pengumbarannya? Nanti akan kelihatan kok, ya kan? Nanti akan kelihatan perubahannya. Makanya kalau mau membentuk powernya kita harus step by step. Misalnya dari 20 kali sprint, 20 kali terbang bolak-balik yang kita agak usir dikit. Nanti kan kelihatan burung kacer itu ngos-ngosan atau tidak. Misalnya dari 5 kali kita sprint burungnya itu, kelihatan burungnya itu udah membuka sayapnya, ya kan, ngos-ngosan napasnya. Artinya burung kacer ini nggak bisa lebih dari 15 kali, ya kan. 5 kali aja dia diusir-usir udah ngos-ngosan, udah mengap-mengap, ya ngapain kita paksakan? Kelihatan kok dari burungnya. Nggak bisa saya jawab berapa lama ya om, berapa kali ya om. Itu semua tergantung dari burungnya, kalian yang memperhatikan dia, kan gitu. Contoh lagi, misalnya kita usir di 20 kali bolak-balik dianya, dari tangkringan ke tangkringan, 20 bolak-balik ini masih nganteng aja dianya, nggak mengap, nggak tegang, ya kan, tidak seperti burung yang ketakutan, santai aja dianya. Artinya bisa di up sampai ke 30 kali, kan gitu. Begitu seterusnya. Jadi jangan pakai ini patokannya nih 50 kali. Nggak bisa kalau dia baru dapatnya 20 udah mengap-mengap, ngapain kita sampai 50 kali? Kelihatan dari burungnya. Makanya perhatikan kondisi burung kacer kita pada saat kita memberikan pengeparan atau pengumbaran. Nggak bisa ngasal, ya kan? Makan aja kita harus perhatiin. Ini makan jangkrik tak kasih 5. Coba 1, 2, 3. Baru ketiga udah dibuang-buang. Ya ngapain kita paksa untuk makan 5? Kan gitu, ya kan?
Kemudian kita lihat tingkah lakunya. Dia makan 3 ini nggak habis 5 ini, apa nih tingkah lakunya? Oh, tambah lemes saja. Artinya apa? Harus kita up dengan penjemuran supaya dia lebih lahap untuk makan. Kan gitu. Ya kan? Artinya dia ini emang belum bisa lahap makan. Bukan karena dia itu nggak mau makan, bukan, tapi karena belum lahap dia makan. Nah, ini kita harus up, memberikan penjemuran, memberikan pengumbaran. Biasanya dia ketika diberikan penjemuran makan jadi lahap dia. Nah, ketika dia lahap makan, maka lihat perbedaannya antara dia nggak lahap sama lahap. Kan gitu, bulu rapet, burung terlihat responsif, ya kan, burung terlihat aktif, kan gitu. Jadi semuanya harus kita pantau. Nggak bisa kita cuma nongkrongin aja, nggak kita perhatiin, nggak bisa. Nah, seperti burung kacer yang pakai ring ini, coba kalian perhatikan. Dari gesturnya saja menandakan kalau burung ini lemah, ya kan? Burung lemah seperti ini ketika saya masuk umbaran, nggak mungkin saya suruh sprint, ya kan? Kalau saya nyuruh dia sprint, artinya saya nggak punya otak. Kenapa seperti itu? Ya karena burung ini melemes, ya kan? Artinya saya biarkan saja dia untuk terbang sesuai dengan kemauan dia, nggak dipaksa-paksa. Nanti kelihatan dari bulunya, sayapnya lebih kencang, lebih rapi, ya kan, lebih rapet. Baru kita bisa suruh sprint. Sprintnya pun akan bertahap. Kemudian ini yang perlu kalian perhatikan. Ketika selesai memberikan pengumbaran, jangan diablak lagi, tapi dipulkerodong, istirahat, letakkan di tempat yang tenang. Kan gitu. Habis olahraga masih disuruh on itu nggak masuk akal. Oke? Paham ya? Silahkan kalian kembangkan, kalian cerna. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.